Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 6171-6174. Monster gabungan dua ras. Jadi begitu. Everly menarik napas dalam-dalam, berusaha berdiri, dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, Tuan Muda. Aku tidak punya cara untuk membalas budimu. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku akan membalas kebaikanmu dengan sepenuh hati. Dev melambaikan tangannya, tidak perlu. Mari kita pergi dari sini dulu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, terdengar suara mendesing dari kejauhan. Swosh swosh. Dev mengerutkan kening dan mendongak. Beberapa garis cahaya putih melesat ke arah mereka dari cakrawala, bergerak secepat kilat, dan mendarat di atas hutan lebat dalam sekejap mata. Cahaya itu memudar, menampakkan 5 sosok. Pemimpin itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih dengan sulaman teratai emas di dadanya. Dia adalah pria parubaya yang sama yang sebelumnya telah menguji garis keturunan Dev. Di belakangnya diikuti oleh 4 pembudidaya yang mengenakan pakaian ketat, masing-masing dengan aura tajam dan tingkat kultivasi antara tingkat ke-7 dan ke-8 dari alam dewa abadi sejati. Pria parubaya itu memandang Dev dan Everly dengan senyum dingin. Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Wakil Ketua Sekte menyuruhmu membawa Everly untuk beristirahat, mengapa kamu membawanya ke tempat terpencil ini? Dev menatapnya dengan tenang dan tersenyum tipis, aku punya kebiasaan berhubungan seks di alam liar. Tidakkah menurutmu lebih seru jika melakukan kultivasi ganda di pegunungan? Pria parubaya itu terkejut. Dia tidak menyangka Dev akan menjawab seperti itu. Everly juga tersipu. Kata-kata, seks di alam liar, membuatnya merasa sangat tersinggung. Baiklah, kalau begitu kami akan mengamati kalian berdua berkultivasi ganda. Cepat mulai. Itulah yang dikatakan pria parubaya itu. Tapi aku tidak suka diperhatikan saat berkultivasi ganda. Jika ayah dan ibumu berkultivasi ganda, apakah mereka akan suka diperhatikan? Dev mencibir. Kamu. Pria parubaya itu mengerutkan kening, menahan amarahnya, dan berkata, Tuan Muda Chen, Wakil Ketua Sekte telah memperlakukanmu dengan baik, menikahkan Everly denganmu dan menyiapkan kamar yang tenang untukmu. Namun kamu melarikan diri bersamanya. Apa artinya ini? Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Everly, secercah kekejaman terpancar di matanya. Everly, berani-beraninya kamu. Wakil Ketua Sekte menganugerahkan pil afrodisiak padamu, yang merupakan suatu kehormatan besar. Namun kamu bersekongkol dengan orang luar untuk melarikan diri. Kamu sama saja mencari kematian. Wajah Everly memucat, dan tanpa sadar dia mundur selangkah, bersembunyi di belakang Dev. Dev melindungi Everly di belakangnya dan tetap diam. Melihat Dev tetap diam, pria parubaya itu mengira dia takut dan berulang kali mencibir. Tuan Muda Chen, kamu hanyalah dewa abadi sejati tingkat ketiga, tak lebih dari seekor semut di hadapanku. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, menyerahlah dengan patuh dan kembalilah bersamaku untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu di hadapan Wakil Ketua Sekte, dan mungkin dia akan mengampuni nyawamu. Jika kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Dia mengangkat tangannya, dan energi spiritual berkumpul di telapak tangannya, memancarkan aura yang tajam dan mengesankan. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Dev menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Senyum itu sangat samar, saking samarnya hingga hampir tak terlihat. Kamu baru saja mengatakan, aku seekor semut. Pria parubaya itu terkejut, lalu mencibir, kenapa? Bukankah begitu? Kamu, seorang dewa abadi sejati tingkat 3 biasa, apa kamu lebih baik selain semut di hadapanku? Dev mengangguk. Baiklah. Dev mengucapkan kata itu dengan lembut, lalu melangkah maju. Langkah ini, meskipun tampak lambat, diselesaikan dalam sekejap, dan dia sudah berdiri di depan pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis, dan secara naluriah ia mengangkat tangannya untuk menangkis. Namun tangannya membeku di udara setelah baru setengah terangkat. Tangan Dev sudah menempel di bagian atas kepalanya. Kamu. Mata pria parubaya itu membelalak tak percaya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Dev bergerak sebelum Dev sudah berada di depannya dan menundukkannya. Tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Dev mengulangi dengan lembut, senyum tipis teruk di bibirnya, sedikit ejekan terpancar dari ekspresinya. Kamu benar, aku adalah dewa abadi sejati tingkat 3. Tapi seseorang sepertimu, dewa abadi sejati tingkat 8, bahkan tidak sebaik semut di mataku. Begitu selesai berbicara, Dev dengan lembut menekan telapak tangannya ke bawah. Boom! Bunyi gedebuk yang teredam.
Kepala pria parubaya itu langsung meledak, menyemburkan darah kemana-mana. Tubuh itu jatuh dari udara dan membentur tanah dengan bunyi gedebuk, menimbulkan kepulan debu. Keempat pembudidaya yang tersisa benar-benar tercengang. Mereka memandang Dev seolah-olah dia adalah monster, mata mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Pemimpin mereka, di tingkat ke-8 alam dewa abadi sejati tertinggi mati begitu saja. Dia langsung terbunuh oleh seorang dewa abadi sejati tingkat 3. Kekuatan seperti apa ini? Ayo, lari! Seseorang berteriak, dan keempat pembudidaya itu berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi 4 garis cahaya saat mereka mati-matian kabur ke kejauhan. Dev menatap mereka, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai. Swiss sosih. 4 energi pedang emas melesat keluar dari ujung jarinya, bergerak dengan kecepatan kilat, dan langsung menyusul keempat pembudidaya tersebut. Puff! 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 4 bunyi gedebuk teredam terdengar hampir bersamaan. Keempat pembudidaya itu membeku di udara sebelum jatuh ke tanah. Mereka semua terbunuh. Dev menarik tangannya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar, tak tersentuh debu sedikit pun. Dia berbalik dan menatap Everly. Everly benar-benar terkejut. Dia memandang Dev seolah-olah dia adalah seorang dewa, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Sebagai dewa abadi sejati tingkat ketiga, dia langsung membunuh dewa abadi sejati tingkat ke-8 dengan satu gerakan, dan dengan santai membunuh 4 dewa abadi sejati tingkat ke-7. Kekuatan seperti apa ini? Ini sungguh bukan manusia. Dev berjalan menghampirinya, menatapnya, dan berkata dengan tenang, apakah kamu masih bisa berjalan? Everly tersadar dari lamunannya, mengangguk dengan kuat, lalu menggelengkan kepalanya, suaranya bergetar, aku. Kakiku lemas. Dev meliriknya, tidak berkata apa-apa, lalu mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Ayo pergi. Dia berkata dengan tenang. Everly bersandar padanya, merasakan kehangatan samar yang terpancar darinya, dan air mata kembali menggenang. Kali ini, air mata itu adalah air mata syukur. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang dermawan. Di belakang mereka, jauh di dalam hutan lebat, 5 mayat tergeletak berserakan di tanah, darah mereka menodai dedaunan yang gugur. Dev, bersama dengan Everly, menghilang ke kedalaman hutan lebat. Angin menderu kencang, dan dedaunan yang gugur berterbangan di udara. Jauh di dalam hutan lebat, Dev memimpin Everly melewati pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Setelah Everly meminum pil penawar, sebagian besar efek pil afrodisiak di tubuhnya berhasil ditekan. Meskipun seluruh tubuhnya masih lemah, setidaknya dia bisa berjalan dengan susah payah. Dia bersandar pada Dev, sesekali melirik ke arah pemuda berwajah dingin itu, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Adegan yang baru saja terjadi terus terulang di benaknya. Pria parubaya itu, yang berada di tingkat ke-8 dewa abadi sejati tertinggi, bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Dev sebelum kepalanya dihantam oleh satu pukulan telapak tangan. Keempat pembudidaya tingkat ke-7 alam dewa abadi sejati terbunuh hanya dengan lambaian tangan. Kekuatan seperti ini, metode seperti ini. Dia belum pernah melihat pembudidaya yang begitu menakutkan. Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Everly berkata pelan, suaranya sedikit bergetar. Dev tidak menoleh, dan berkata dengan tenang, bicaralah. Kemana? Kemana kita akan pergi? Dev terus berjalan, nadanya tetap tenang, mari kita pergi dari sini dulu, mencari tempat yang aman, dan menunggu sampai efek obatnya benar-benar hilang sebelum kita bicara lagi. Everly menggigit bibirnya dan berbisik, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Muda. Everly. Everly tidak punya cara untuk membalas budimu. Dev tetap diam. Everly terdiam sejenak, lalu bertanya, Tuan Muda, kamu bukan berasal dari Tanah Suci Cahaya, kan? Dev berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan berkata dengan tenang, bagaimana kamu tahu? Everly berkata pelan, orang-orang dari Tanah Suci Cahaya tidak akan sekuatmu, Tuan Muda. Selain itu, metodemu tampaknya tidak seperti metode para pembudidaya dari Tanah Suci Cahaya. Dev tidak menjawab. Everly tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Keduanya melanjutkan perjalanan, dan tanpa disadari, mereka telah menempuh puluhan mil ke dalam hutan lebat. Tiba-tiba, Dev berhenti di tempatnya. Everly terkejut dan hendak mengajukan pertanyaan ketika dia melihat Dev sedikit mengerutkan kening dan menatap ke dalam hutan lebat. Tuan Muda, ada apa? Dev tidak menjawab, tetapi hanya menatap kosong ke depan. Bau darah yang samar, hampir tak tercium di udara. Bau darah itu pekat dan menyengat, bercampur dengan bau busuk yang tak terlukiskan yang membuat orang ingin muntah. Everly juga menciumnya, dan ekspresinya sedikit berubah, ini. Dev mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia tetap diam.
Dia memejamkan mata, melepaskan indera ilahinya, dan menyelidiki kedalaman hutan yang lebat. Sesaat kemudian, Dev membuka matanya, sedikit rasa terkejut terpancar di dalamnya. Ada sesuatu di depan, katanya dengan tenang. Rasa gelisah tiba-tiba muncul di hati Everly, dan tanpa sadar ia melangkah beberapa langkah lebih dekat ke Dev. Tuan muda, haruskah kita? Haruskah kita berbelok? Dev menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Mereka sudah menemukan kita. Mereka meraung. Sebelum Everly sempat bereaksi, raungan rendah terdengar dari kedalaman hutan lebat. Suara itu bukanlah suara manusia maupun binatang, melainkan jeritan aneh dan mengerikan, seolah-olah berasal dari neraka yang paling dalam. Tepat setelah itu, sesosok gelap melesat keluar dari kedalaman hutan lebat, bergerak dengan kecepatan kilat, dan menerkam mereka berdua. Dev mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Sosok gelap itu terlempar oleh pukulan telapak tangan, menabrak pohon besar dengan keras. Boom! Batang pohon itu langsung patah, dan sosok itu jatuh ke tanah sambil mengeluarkan jeritan melengking. Everly akhirnya melihat sosok gelap itu dengan jelas dan tersentak kaget. Itu adalah makhluk humanoid, tetapi penampilannya tidak lagi dapat digambarkan sebagai manusia. Ia telanjang sepenuhnya, kulitnya berwarna abu-abu kehitaman yang aneh, dipenuhi retakan yang rapat, dari mana cahaya merah gelap yang samar memancar. Kepalanya cacat, fitur wajahnya terdistorsi, dan mulutnya memanjang hingga ke telinga, memperlihatkan deretan taring bergerigi. Tangannya memiliki kuku panjang dan tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin. Hal yang paling aneh adalah matanya mata itu kosong dan tak bernyawa, tanpa bagian putih, tanpa pupil, hanya kegelapan yang mencekam. Ini, monster macam apa ini? Seru Everly kaget. Tatapan Dev tertuju pada monster itu, secercah keseriusan terpancar di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ada dua aura yang benar-benar berbeda yang terpancar dari monster ini. Salah satunya adalah aura suci, murni dan agung aura para dewa. Yang lainnya adalah aura jahat, dingin dan kejam aura iblis. Dua kekuatan yang berlawanan, yang seharusnya tidak dapat didamaikan, secara aneh menyatu dalam monster ini, membentuk entitas yang bengkok dan menjijikkan. Ras dewa dan ras iblis. Gumam Dev sambil mengerutkan alisnya. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Everly berubah drastis. Apa? Ras dewa dan ras iblis? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ras dewa menyatu dengan ras iblis? Dev tidak menjawab. Dia juga memikirkan masalah ini. Ras dewa, yang menganggap diri mereka sebagai ras paling mulia di dunia, selalu memandang rendah para ras iblis, menganggap mereka sebagai makhluk hina dan kotor. Kedua klan tersebut adalah musuh bebuyutan, terikat oleh permusuhan berdarah selama beberapa generasi, dan bertekad untuk bertarung sampai mati. Namun monster di hadapan mereka ini memiliki garis keturunan dari dua ras, yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat. Monster itu terlempar jauh akibat serangan telapak tangan Dev, tetapi tidak mati. Ia berusaha berdiri, tubuhnya yang terpelintir menggeliat, mengeluarkan geraman rendah, matanya yang kosong tertuju pada Dev, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengamuk. Namun, ia tidak menerkam lagi. Bukan karena takut, tetapi karena raungan. Dari kedalaman hutan lebat, lebih banyak raungan bergema. 1, 2, 3. Tak terhitung jumlahnya. Tersusun rapat, naik dan turun. Wajah Everly pucat pasi, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ekspresi Dev tetap tidak berubah. Dia hanya menatap tenang ke kedalaman hutan yang lebat. Beberapa saat kemudian, sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari hutan lebat dan menerkam keduanya. Sebagian merayap di tanah, sebagian melompat ke pepohonan, dan sebagian lagi menerkam langsung ke arah kami. Masing-masing, seperti monster sebelumnya, berwujud bengkok, ganas, dan gila, memancarkan aura dewa dan iblis sekaligus. Mereka tidak punya alasan, tidak punya rasa takut, hanya haus akan daging dan darah. Mereka adalah monster. Mereka adalah monster yang terbentuk dari perpaduan garis keturunan dewa dan iblis. Dev mengangkat tangannya, dan pedang penebas naga langsung muncul di telapak tangannya. Pola naga emas berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan di hutan yang remang-remang. Berdirilah di belakangku, katanya dengan tenang. Everly dengan cepat bersembunyi di belakangnya, mencengkeram jubahnya erat-erat dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar seperti daun. Dev, dengan pedang di tangan, melangkah maju. Cahaya pedang emas itu seketika menerangi seluruh hutan lebat. Monster-monster yang menyerbu ke arah mereka lenyap seketika cahaya pedang menyentuh mereka, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Dengan satu ayunan pedangnya, lebih dari selusin monster meledak secara bersamaan, berubah menjadi awan kabut darah. Dev tidak berhenti. Dia berjalan maju dengan pedang di tangan, dan setiap langkah yang diambilnya, kilatan cahaya pedang akan muncul.
Dengan setiap kilatan cahaya pedang, beberapa monster terbunuh. Dia menerobos pengepungan para monster seolah-olah sedang berjalan-jalan santai. Monster-monster itu sama sekali bukan tandingan baginya. Entah mereka menerkam atau menyergap, merangkak atau melompat, selama mereka berada dalam jarak 1 zang darinya, mereka akan langsung dimusnahkan oleh energi pedang dari pedang penebas naga. Everly mengikuti di belakangnya, mengamati pemandangan ini. Rasa takut di hatinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa terkejut dan kagum yang tak berujung. Dia pernah melihat orang-orang kuat sebelumnya, tetapi belum pernah melihat yang sekuat ini. Dia baru berada di tingkat ketiga alam dewa abadi sejati, namun dia memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan segalanya. Masing-masing monster itu memiliki kekuatan yang melebihi tingkat kelima alam dewa abadi sejati, namun di hadapan Dev, mereka seperti semut, mudah dimusnahkan. Tuan muda ini. Siapa sebenarnya tuan muda ini? Gumamnya, matanya dipenuhi kekaguman. Setelah beberapa saat, hutan lebat itu kembali tenang. Anggota tubuh dan badan berserakan di mana-mana, dan darah merah gelap mengalir deras, menodai dedaunan yang gugur dan tanah. Udara dipenuhi dengan bau darah dan pembusukan yang menyengat dan memuakkan. Dev berdiri dengan pedang di tangan, jubahnya masih bersih dan tanpa noda. Dia menyimpan pedang penebas naganya, pandangannya menyapu mayat-mayat yang berserakan di tanah, sebuah tatapan penuh pertimbangan terpancar di matanya. Dari mana monster-monster ini berasal? Mengapa benda ini muncul di tanah suci cahaya? Bagaimana garis keturunan ras dewa dan ras iblis bisa menyatu? Everly melangkah keluar dari balik Dev, wajahnya pucat pasi saat ia menatap anggota tubuh yang terpotong di tanah, hampir tak mampu menahan keinginan untuk muntah. Tuan muda, ini, apa benda-benda ini? Dev tidak menjawab, tetapi hanya berkata, ayo terus berjalan. Everly menggigit bibirnya, tidak bertanya lagi, dan mengikuti jejak Dev. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan lebat, semakin banyak mayat yang mereka temukan di tanah, dan semakin kuat bau darah yang tercium. Sebagian mayat ditemukan utuh, sebagian dimutilasi, dan sebagian lagi hanya berupa tumpukan potongan daging. Dilihat dari jejak-jejak yang ada, mereka pasti bertarung sengit dan saling memangsa sebelum akhirnya mati di sini. Dev berhenti dan pandangannya tertuju pada sesosok mayat. Mayat itu relatif utuh, dan dia masih bisa samar-samar melihat bentuk manusia. Terdapat lubang besar berdarah di dadanya. Jantungnya telah dicabut. Setengah lengannya masih berada di mulutnya, menunjukkan bahwa ia sedang makan sebelum mati. Melihat ini, Everly tak kuasa menahan diri lagi, berbalik, membungkuk, dan mulai muntah hebat. Dev tidak memandanginya. Dia hanya menatap mayat itu dengan tenang. Dia memejamkan matanya, dan kesadaran ilahinya menyebar, meliputi seluruh hutan lebat. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dengan kilatan dingin di dalamnya. Ada batasan, katanya dengan tenang. Everly muntah beberapa saat sebelum menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan lemah, batasan apa? Dev berkata, seluruh hutan lebat ini diselimuti oleh formasi penghalang yang sangat besar. Monster-monster itu terperangkap di sini dan tidak bisa pergi. Everly terkejut. Dia mendongak ke arah hutan lebat di atas. Melalui celah-celah di antara ranting dan dedaunan, terlihat cahaya merah darah samar yang memancar dari langit. Cahaya itu muncul dan menghilang secara bergantian, seperti penghalang tak terlihat yang mengisolasi hutan lebat ini dari dunia luar. Siapa? Siapa yang memberlakukan batasan ini? Gumam Everly. Dev tidak menjawab. Namun, dia sudah memiliki dugaan di benaknya. Menerapkan batasan seperti ini untuk menjebak begitu banyak monster yang merupakan perpaduan antara dewa dan iblis adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Di balik semua ini pasti terdapat konspirasi oleh suatu kekuatan yang berpengaruh. Konspirasi ini sangat mungkin terkait dengan sekte-sekte, saleh, di tanah suci cahaya. Ayo, terus maju, kata Dev lagi. Meskipun Everly sangat ketakutan, melihat sikap Dev yang tenang dan terkendali mengurangi rasa takutnya secara signifikan. Dia mengangguk dan mengikuti Dev dari belakang, melanjutkan perjalanan ke depan. Keduanya berjalan selama sekitar setengah jam, dan bertemu dengan beberapa gelombang monster lagi di sepanjang jalan. Tanpa terkecuali, semua monster itu dengan mudah dibunuh oleh Dev. Everly awalnya merasa takut, kemudian mati rasa, dan akhirnya mengaguminya. Dia menatap Dev bukan hanya dengan rasa terima kasih di matanya, tetapi juga dengan kekaguman yang hampir fanatik. Pria ini terlalu kuat. Sangat kuat hingga hampir membutakan. Tepat saat ini, Dev tiba-tiba berhenti. Everly terkejut dan hendak mengajukan pertanyaan ketika dia merasakan tekanan mengerikan yang datang dari kedalaman hutan lebat. Aura yang mencekam itu jauh lebih kuat daripada monster manapun yang pernah mereka temui sebelumnya, lebih dari 10 kali lipat.
Wajah Everly langsung pucat pasi, kakinya lemas, dan dia hampir berlutut. Tuan muda, Tuan muda. Dave mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia diam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman hutan yang lebat. Swoosh! Sebuah bayangan hitam besar perlahan muncul dari kedalaman hutan lebat. Itu adalah makhluk raksasa setinggi lebih dari 3 zang, seluruh tubuhnya tertutupi sisik hitam pekat, dari mana memancar cahaya merah gelap. Kepalanya menyerupai iblis raksasa, dengan mata merah, taring yang menonjol, dan air liur berbau busuk yang terus menetes dari mulutnya. Tempat itu memancarkan aura menakutkan dari ras dewa dan iblis, kedua aura tersebut saling berjalin menciptakan tekanan yang mencekik. Puncak tingkat ke-9 di alam dewa abadi sejati. Hanya selangkah lagi untuk memasuki alam dewa abadi agung. Everly hampir pingsan ketika melihat monster itu. Monster di puncak tingkat ke-9 alam dewa abadi sejati praktis tak terkalahkan di tempat ini. Dia menatap Dave, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu Dave kuat, tetapi sekuat apapun Dave, dia hanyalah seorang dewa abadi sejati tingkat ketiga. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkan seorang dewa abadi sejati tingkat 9 yang berada di puncak kemampuannya? Tuan muda, ayo lari, kata Everly dengan tergesa-gesa. Dave tidak bergerak. Dia hanya menatap monster itu, senyum tipis terukir di bibirnya. Puncak tingkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Dia mengulangi dengan suara pelan, sedikit geli dalam nada suaranya, ini menarik. Bersambung.